Shalom dimanapun Anda berada pada hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Pelajaran di Masa yang Sukar. Firman Tuhan di dalam Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Siapapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun bisnis yang kita miliki, ketika kita memulai meninggalkan Tuhan, maka segalanya akan goyah dan hancur. Sebaliknya, seburuk apapun keadaan kita hari ini, jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa melihat kemenangan dan pertolongannya. Jangan menangis karena buruknya keadaan. Jangan menangis karena parahnya kondisi keadaan ekonomi. Bila kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat pertolongan dan jalan keluarnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kesukaran menimpa dalam diri orang dan bagaimana jalan keluarnya. Pelajaran tersebut dapat kita ambil pada saat keadaan menjadi sukar. Yang pertama, masa yang sukar itu selalu sifatnya sementara. Alkitab berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Banyak orang putus asa karena lamanya masa kesukaran yang terjadi, bukan? Mereka mulai dilanda ketakutan dan kecemasan. Mereka merasa masa kesukaran ini akan terjadi untuk selama-lamanya. Ingatlah, masa kesukaran itu pasti ada akhirnya, meskipun kita tidak mengetahui waktunya. Semuanya tergantung doa-doa orang yang percaya. Kalau kita percaya bahwa doa itu penuh kuasa, maka jadilah seperti iman kita. Masa sukar itu sifatnya sementara. Saya ulangi sekali lagi. Masa sukar itu sifatnya sementara. Jadi untuk apa bersungut-sungut kepada Tuhan untuk sesuatu yang sifatnya hanya sementara? Ada 3 hal penting yang perlu kita ingat dalam menghadapi masa yang sukar. Yang pertama, kita harus tetap bertahan. Yang kedua, jangan lari dari kenyataan. Dan yang ketiga, jangan menukar Kristus dengan apapun. Yang kedua, masa yang sukar itu mengajar kita banyak hal. Ayat firman Tuhan di dalam Rut pasalnya yang pertama ayat yang ke-20-21 mengatakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Masa yang sukar mengajari kita untuk menyadari kesalahan kita. Mengajari kita untuk berbalik kepada Tuhan. Bahkan mengajari kita untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan? Seseorang bisa menjadi rendah hati jika ia sudah melalui masa yang sukar. Dan jika sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap menyadari bahwa Allah adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Yang ketiga, masa yang sukar menyadarkan siapakah kita sebenarnya di pemandangan Allah. Rut pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 menyatakan demikian. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dari Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem
pada permulaan musim menuai jelai. Orang-orang yang melewati masa-masa yang sukar akan menyadari dua hal, yaitu siapa dirinya di luar Kristus dan siapa dirinya di dalam Kristus. Di luar Tuhan pasti binasa, dan jika di dalam Tuhan kita akan melihat berkat-berkat berkelimpahan. Itulah sebabnya hadapi masa yang sukar dengan sukacita dan memberi penghiburan kepada orang yang lain, agar orang lain pun diberkati lewat masa-masa yang sukar yang sedang terjadi. Namun Tuhan dipermuliakan. Kesimpulan saya, setiap orang percaya Tuhan izinkan untuk melewati padang gurun dan kesusahan sampai terkadang kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi justru lewat kesukaran itulah kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan kepada kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan menyertai dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati juga di dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga, anak-anak. Tuhan memberkati juga di dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang memiliki hari-hari ini karir di pemerintahan, di swasta, di PT, dimanapun mereka berada. Kami berdoa menyerahkan mereka juga yang hari ini memiliki usaha, bisnis, pekerjaan apapun. Tuhan juga memberkati dalam kehidupan mereka. Angkat semua keletihan yang saat ini sementara terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Semua perkara-perkara yang di atas akan membuat kami menjadi terkejut oleh karena pertolongan Tuhan yang datangnya pada waktunya. Saat yang sama juga Tuhan Allah akan dipermuliakan melalui masa atau kesukaran yang saat ini sementara menimpa dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua dimanapun kami berada hari ini. Sementara kami mendengarkan, kami belum memperoleh jalan keluar yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.